I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok kupu-kupu. Kami akan mewawancarai pemilik butik adat Bali. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Desa Putri Cayani dengan nomor absen 3 kelas 6. Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Arini dengan absen 15 kelas 6. Perkenalkan, nama saya Niko Mira dengan nomor absen 12 kelas 6. Perkenalkan, nama saya Niputu Ananda Septa Dewi dengan nomor absen 16 kelas 6. Perkenalkan, nama saya Niputu Ita Lestari dengan nomor absen 17 kelas 6. Perkenalkan, nama saya Niko Risma dengan nomor absen 13 kelas 6. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon maaf Bu, kami ingin mewawancarai Ibu sebentar Mewawancarai tentang apa ini? tentang usaha yang Ibu jalani saat ini. Oh ya, boleh silahkan. Dengan senang hati Ibu akan membantu. Saya mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Sejak kapan Ibu membuka usaha ini? Saya membuka usaha ini dari tahun 2015 yang mendirikan usaha ini. Berarti sudah berapa tahun ini? Sekarang tahun 2025 ya, udah berapa tahun jadinya? Sudah 10 tahun ya, udah berarti sudah 10 tahun Ibu mendirikan toko ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh usaha. Semoga adik-adik juga nanti bisa buka usaha ya, buka usaha bebas apapun, tidak harus butik. Semoga Ibu doakan adik-adik termotivasi dengan usaha yang Ibu jalankan saat ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kenapa Ibu memilih usaha ini? Ibu memilih usaha ini karena Ibu melihat peluang bisnis. Peluang bisnis dari usaha ini lumayan ya. Di sini juga waktu tahun 2015 belum begitu banyak ada toko-toko butik yang menjual pakaian adat Bali di sini. Jadi Ibu melihat juga peluang bisnis bagus untuk Ibu mendirikan toko ini, karena Ibu lihat juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang belum bekerja. Ibu pengen buka usaha, buka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang tidak mempunyai kerjaan. Jadi ibu rumah tangga yang diam aja di rumah, nggak punya kerjaan. Jadi Ibu peluang bisnis ini bagus juga untuk mempekerjakan ibu-ibu yang tidak punya kerjaan, yaitu menjahit, kan bisa dibawa pulang sambil mereka ngempu di rumah bisa. Itu sih motivasi Ibu, karena peluang bisnisnya lumayan ini. Berapa modal awal yang Ibu keluarkan dalam usaha ini? Modal awal dulu Ibu belum punya modal. Untungnya waktu itu ada usaha KUR ya, kredit usaha rakyat. Pemerintah menyediakan untuk UMKM seperti Ibu ini yang tidak, Ibu punya skill menjahit tapi Ibu tidak tahu modal dari mana. Jadi pemerintah waktu itu ada menyediakan program kredit usaha rakyat. Jadi Ibu pinjam di KUR. Kira-kira waktu itu Ibu pinjam dari membangun toko ini 50 jutaan lah Ibu pinjam waktu itu. Nah sampai sekarang ini sudah banyak. Ada dulu nggak ada ini, kain-kain sebanyak ini nggak ada, dulu sedikit sekali. Itu karena Ibu dari mulai bangun ini tokonya. Kebetulan ini tanah sendiri, jadi Ibu nggak ngontrak. Jadi tinggal ini membangun sama beli modal kain. Sih 50 juta. Apakah produk ini diproduksi sendiri atau diambil dari toko lain? Ini bukan butik ya, toko kebaya adat Bali sama
ini juga kamen saput udang produksi sendiri. Ini produksi sendiri, tapi kainnya tetap ibu ngambil di grosiran, grosir kain, terus ibu olah kain ini supaya menjadi daya jual kain, baju, kamen, udang, saput. Ibu produksi sendiri juga kainnya dari di grosir itu. Apakah ibu mempunyai karyawan untuk membantu ibu di sini? Karyawan, kalau karyawan untuk yang jaga toko ini ada 2 orang, ada shift pagi sama sore. Tapi ibu juga punya tukang jahit ibu yang kerja di rumahnya, dia itu borongan, gajinya nggak bulanan. Jadi mereka ibu kasih kerjaan jahit, ibu potong dulu kainnya di sini, nanti mereka menjahit bebas, itu dibawa pulang ke rumahnya. Dari awalnya mereka nggak punya kerjaan, akhirnya ibu kasih kerjaan, akhirnya bisa membantu perekonomian keluarga. Nah itu tujuannya ibu juga mendirikan usaha ini, yaitu untuk mempekerjakan ibu-ibu yang tidak memiliki kerjaan, atau ibu berusaha lah kecil-kecilan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki kerjaan, supaya bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Itu sih. Bagaimana cara ibu memasarkan produk ini? Ibu memasarkan produk ini menggunakan platform media sosial ibu. Ibu pergunakan itu ada Facebook, ya, Instagram, TikTok, WA. Ibu pergunakan, ibu manfaatkan itu. Nah, di era zaman sekarang ini kan media sosial itu penting ya. Selain untuk kita supaya dikenal, toko ini dikenal publik, ibu itu pergunakan media sosial itu, Facebook. Tidak selain di sini saja, ibu juga punya banyak pelanggan dari luar Bali, ada dari Sulawesi, ada dari Lampung. Itu yang dikenal sama orang karena ibu memasarkan dari media sosial. Itu nggak hanya di sini saja, ibu juga online, jualan online juga. Itu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah produk yang ibu produksi hanya untuk dijual di toko ini? Nah, seperti yang tadi ibu katakan, tidak hanya di sini saja. Ibu mempunyai grup WA, ibu seluruh Bali, ininya ada, customernya ibu ada yang dari Karangasem, Buleleng, Tabanan, banyak ya seluruh Bali. Ada yang juga sudah di keluar Bali, Sulawesi sama Lampung. Di sana kan banyak orang Bali. Di sana juga ibu banyak punya pelanggan yang punya butik toko, ibu yang menyuplai barangnya dari sini. Ibu juga jualan grosiran, nggak hanya eceran aja di sini, grosiran juga ibu jual pada butik-butik yang di luar Bali. Di Bali juga banyak yang punya pelanggan, nggak hanya di sini saja ya, media sosial, di online juga banyak pelanggan ibu di seluruh, sudah tersebar di seluruh kabupaten di Bali sama di luar Bali. Semoga ya, semoga nanti bisa buka cabang lain lagi. Apakah ibu memiliki rencana untuk membuka cabang lagi? Ini sih baru rencana ya, belum sampai sekarang, soalnya ibu kekurangan. Ini juga karyawan, susah sekali cari karyawan yang mau kerja, yang jujur. Ini dah susahnya karena ibu juga bekerjanya cuma berdua sama suami, jadi ibu kewalahan. Kalau bikin ini lagi, buka cabang lagi, kewalahan juga. Nanti siapa yang ngurus, kan pusing. Karyawan yang benar-benar cager, yang bisa ibu andalkan, belum ketemu sama orangnya. Ya, doain semoga segera ibu bisa ketemu dan ibu bisa buka cabang lagi di tempat lain. Apa saja kendala yang ibu alami dalam usaha ini? Kendala banyak sekali sih, kendala dari dulu. Ibu kendalanya di modal juga. Sekarang apalagi udah mau dekat-dekat galungan gini ya, banyak orderan, banyak yang pesan order sama ibu tuh, butik-butik yang dari Ubud ada, dari ini ada, dari Pejeng, tapi kadang nggak langsung kontan dibayar, nggak, kadang dibayar nyicil seminggu, sebulan. Akhirnya di modal punya imbal
mempertimbangkan antara barang yang keluar dengan yang datang itu nggak balance sama modalnya. Itu kendala. Sama ibu juga kewalahan cari tukang jahit sekarang, sulit sekali tukang jahit sekarang karena mereka juga banyak ininya juga ordernya agak kesulitan di sana sih kendalanya. Sementara ibu lagi numpuk orderannya tukang jahit itu nggak dapat gitu. Tukang jahitnya ibu juga masih handle orderan sebelumnya belum selesai, itu kendalanya saat ini. Kira-kira berapa hasil penjualan ibu dalam sehari? Kalau dihitung-hitung dalam sehari di toko ini sama di online, karena sih banyakan ibu dapat di online daripada yang langsung datang ke sini. Soalnya sekarang kan orang lebih suka belanja online ya daripada mereka jauh-jauh datang ke sini. Kira-kira sekitar 3-4 juta per hari itu kotor ya. Belum untungnya aja itu masih kotor. Kalau yang ditanyakan, Apakah ibu punya usaha lain selain butik ini? kalau usaha lain sih Bu, kemarin masih belajar ya, ibu punya juga villa kecil, punya ibu bangun di dekat-dekat sawah villa, tapi itu ibu masih belajar, belum begitu ibu menekuni itu. Tapi yang ibu tekuni saat ini usaha ini, butik ini yang sudah benar-benar jalan. Kalau villa tetap jalan, cuman masih belajar ibu. Kadang ibu kesulitan mencari yang mau menyewa villa karena ibu kendala juga ibu nggak begitu pintar berbahasa Inggris. Tapi masih belajar ya, namanya aja manusia ya, tidak putus belajarnya, belajar ya, usaha mimpi. Ibu selama menjalani usaha ini? Suka dukanya dulu ya, dukanya banyak ya, lumayan. Apalagi dulu waktu, ingat kan kalian waktu COVID itu, waktu corona, toko ini sempat hampir bangkrut karena pemasukan nol ya, toko tutup, nggak ada yang boleh belanja, nggak ada yang boleh keluar. Itu ibu bingung sekali. Toko ibu sebelumnya masih jalan bagus, tiba-tiba ada COVID, wabah yang menyerang kita. Waktu itu hampir tutup ini toko, modal habis untuk biaya hidup. Sementara ini sudah tidak jalan, tapi ibu nggak mau gagal karena toko ini adalah payung jakannya ibu ya, kalau dalam bahasa Balinya itu payung jakan. Ini adalah sumber penghasilan ibu, jadi ibu tetap harus jalan. Ini pasti bisa terlewati. Ibu berdoa supaya leluhurnya ibu memberikan ibu jalan. Akhirnya waktu itu ketemu sama orang dari Denpasar. Dia itu membawa ini ke ibu, membawa pasuh itu kayak kerjaan, suruh ibu jahit. Akhirnya mulai ibu di sana menata. Akhirnya sampai berdiri sampai sekarang toko ini. Duka yang pernah dialami waktu itu, kayaknya semua orang waktu itu lagi kesulitan ekonomi ya, semua waktu itu kesulitan, termasuk ibu juga kena dampak dari COVID itu. Sukanya ibu bersyukur sekali ibu punya usaha seperti ini. Ibu bisa mempekerjakan banyak orang, tetangga-tetangga ibu di sini. Ibu bisa mempekerjakan, ibu bisa membantu mereka. Ibu tidak sukses sendiri, ibu tidak mau seperti itu. Jadi ibu ingin menularkan, ingin memberikan yang lain juga, sama kita bagi-bagi rezekinya, kita bagi-bagi ilmunya supaya semuanya juga dapat manfaatnya. Itu sih sukanya ibu. Bukan sih sukses, enggak, ibu bisa membantu banyak orang, tetap orang terdekatnya ibu, tetangganya ibu, keluarganya ibu, bisa mengangkat perekonomian keluarga. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf apabila
kita ada salah kata, kami dari kelompok kupu-kupu mendoakan agar usaha Ibu sukses dan lancar. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian wawancara dari kami, wawancara yang begitu cepat sama hubungannya dengan dia yang betul singkat tapi kenangannya melekat, hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye bye. Pulang saya. Mama gigit nih. Au.